Aku percaya kalau atom dan semesta ini diciptakan oleh Tuhan yang sama. Dan satu-satunya praktek ibadah yang memiliki pola yang sama adalah tawaf mengelilingi Ka'bah. Terlalu subjektif? Yes, itu sangat subjektif, Bang. Itu bukan bukti solid seperti yang Bang Radit sampaikan di awal video tadi. Jadi kemarin di TikTok ada yang mention saya untuk menanggapi klaim dari salah satu konten kreator di TikTok. Namanya itu adalah Bang Radit, anak ekonomi syariah yang lagi cerita soal perjalanan spiritualnya dan upaya dia untuk mencari bukti solid akan eksistensi Tuhan lewat pola-pola yang ada di alam semesta. Tentu saja saya sangat menghargai niat dan kejujuran dari Bang Radit dalam menyampaikan keraguan dan pencariannya. Ini bagi saya sangat penting karena memang mempertanyakan dan mencari kebenaran itu bagian dari proses berpikir kritis yang tentu saja sehat ya. Tapi karena klaimnya ini dicampur adukan dengan konsep-konsep dalam fisika, maka wajar juga dong kalau kita mempertanyakan dan mengujinya. Mari kita nonton dulu videonya. Iman kalian lagi lemah? Tonton video ini sampai selesai. Hai guys, aku Radit, anak ekonomi syariah yang cuma mau sharing aja. Gak cuma kalian, sebagai muslim aku juga pernah ngalamin yang namanya keraguan. Apalagi ketika ngelihat kelakuan oknum-oknum pengikutnya dan dengerin ceramah yang bukannya menenangkan tapi malah meresahkan. Oke, saya setuju bagian ini sih. Ceramah itu harusnya menenangkan batin, bukan malah membuat rusuh dan membuat kita saling membenci satu sama lain hanya karena berbeda pandangan. Ceramah itu harusnya fokus menceritakan kebaikan-kebaikan dalam agama itu sendiri, bukan malah fokus menjatuhkan agama orang lain. Karena sadar ataupun tidak, dari banyaknya kasus intoleransi antar umat beragama yang kita lihat di media sosial akhir-akhir ini, itu terjadi sedikit banyak dipengaruhi oleh para penceramah yang kata Bang Radit tadi bukan malah menenangkan batin tapi malah meresahkan. Maka fungsi ceramah itu bagi saya sangat penting dalam mengingatkan umatnya masing-masing agar tahu batas dan tahu diri bahwa kita ini hidup di negara yang majemuk di mana semua warga negara dijaminkan haknya untuk menjalankan ibadahnya masing-masing. Jadi sudah sepatutnya kita harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Kalau kita tidak bisa menghargai mereka karena berbeda agama, minimal kita hargai mereka sebagai manusia, sebagai warga negara yang lahir dan tumbuh di negeri yang sama. Jadi ya, baik ustaz, pendeta, pastor maupun tokoh agama lainnya harusnya juga fokus mengajarkan umatnya tentang arti toleransi. Bagaimana kita bisa hidup rukun antar golongan yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan kita. Aku sering mikir gimana kalau udah meninggal ternyata yang bener agama A atau agama B gitu. Dan udah gak bisa balik lagi, gak bisa ngulang lagi. Ciong banget kan. Padahal kita cuma mau kebenaran dan ngelakuin hal baik buat Tuhan. Well, bagian ini saya sudah bahas di video saya setahun yang lalu. Argumen seperti ini disebut Pascal Schweitzer, argumen taruhan soal eksistensi Tuhan. Saya sudah bahas cukup detail di video sebelumnya ya. Jadi bagi teman-teman yang penasaran, silakan lihat link yang ada di deskripsi video ini. So aku mikir aku butuh satu bukti solid yang bisa bener-bener jadi pegangan aku, yang terbebas dari opini siapapun dan bisa jadi pegangan aku ketika aku ragu. Oke, mari kita lihat bagaimana bukti solid yang menurut Bang Radit itu bisa terbebas dari opini siapapun. Dan ini yang aku temuin. Bismillahirrahmanirrahim. Buat kalian para penggemar seni, kalian pasti tahu kalau seniman itu biasanya punya ciri khas yang mencirikan atau menandakan karya-karyanya. Iya, benar sih. Setiap karya seni itu punya ciri khasnya masing-masing ya. Picasso, Van Gogh, Da Vinci, Avandi, Darbots. Dan aku yakin kalau alam semesta ini juga diciptakan oleh seniman yang kita bisa kenali ciri-cirinya. Wah, bagian ini menarik nih. Tapi kita lihat dulu ya, apa kira-kira ciri-ciri yang dimaksud oleh Bang Radit. Kita semua tahu kalau susunan benda terkecil yang menyusun alam semesta ini adalah atom. Kita lihat bentuknya seperti ini. Kemudian kita ke susunan terbesar, which is our solar system, galaxy. Again, pola yang sama. Lalu, ini. Kebetulan, aku percaya kalau atom dan semesta ini diciptakan oleh Tuhan yang sama. Dan satu-satunya praktek ibadah yang memiliki pola yang sama adalah tawaf mengelilingi Ka'bah. Terlalu subjektif? Yes, itu sangat subjektif Bang. Itu bukan bukti solid seperti yang Bang Radit sampaikan di awal video tadi. Mari kita dengarkan ulang ya, dan kita akan bahas satu persatu. Kita semua tahu kalau susunan benda terkecil yang menyusun alam semesta ini adalah atom. Oke, saya ingin tambahkan sedikit bahwa atom bukanlah yang terkecil. Ada yang lebih kecil lagi, namanya itu elektron, kemudian ada proton dan neutron. Proton dan neutron bahkan tersusun lagi dari quark, dan quark inilah yang menjadi partikel fundamental saat ini. Meskipun ada teori lain yang bilang bahwa quark itu sendiri tersusun lagi dari string yang bervibrasi, tapi ya itu masih teori ilmiah yang belum terbukti sama sekali. Kita semua tahu kalau susunan benda terkecil yang menyusun alam semesta ini adalah atom. Kita lihat bentuknya seperti ini. Kemudian kita ke susunan terbesar, which is our solar system, galaxy. Again, pola yang sama. Lalu,
ini. Kebetulan. Kemudian soal pergerakan elektron yang mengelilingi inti atom seperti yang ditampilkan di video beliau yang katanya mirip dengan model pergerakan tata surya kita, itu sebenarnya model atom yang sudah sangat usang dan tidak digunakan lagi di era fisika modern saat ini. Nah, dari mana model atom yang mirip tata surya ini bisa muncul? Jadi, kalau kita flashback sedikit ke belakang, sekitar tahun 1911, Ernest Rutherford itu mengusulkan model atom yang mirip tata surya, di mana elektron yang bermuatan negatif itu bergerak mengelilingi inti atom yang bermuatan positif, persis seperti planet mengelilingi matahari. Nah, gaya yang bekerja di sini bukan gaya gravitasi ya, tapi gaya elektromagnetik. Model ini tentu saja tampak masuk akal. Kenapa? Karena paralel dengan gaya gravitasi Newton dan gaya Coulomb yang memiliki kemiripan secara matematis. Tapi sayangnya model ini salah. Kenapa bisa salah? Jadi gini, secara klasik, jika elektron benar-benar mengorbit inti atom seperti planet, maka ia sedang berakselerasi terus-menerus karena mengubah arah gerakannya, alias mengalami yang namanya percepatan. Dan menurut persamaan ini, persamaan Maxwell yang sudah saya buktikan secara matematis di video-video saya 6 tahun yang lalu, persamaan Maxwell itu bilang bahwa benda bermuatan yang mengalami percepatan itu akan memancarkan yang namanya gelombang elektromagnetik alias radiasi. Artinya, elektron itu akan kehilangan energi secara terus-menerus. Akibatnya apa? Lama-kelamaan, elektron itu akan bergerak mendekati inti atom dan akhirnya jatuh ke inti atom itu sendiri. Dan apa yang terjadi ketika elektron itu jatuh ke inti atom? Yes, kehidupan mungkin saja tidak akan eksis. Tapi kenyataannya, atom itu tetap stabil. Benda di sekitar kita itu tidak meledak atau runtuh karena elektron jatuh ke inti atom. Jadi jelas bahwa model atom Rutherford tidak bisa menjelaskan mengenai stabilitas atom. Makanya ya kita butuh pendekatan yang baru. Nah, jauh sebelum Rutherford, kira-kira tahun 1900-an, Max Planck sudah lebih dulu memberikan ide bahwa energi itu bersifat kuantisasi. Nah, kuantisasi itu artinya energi itu cuma bisa dipancarkan dalam paket-paket kecil atau diskrit, bukan kontinu atau terus-menerus. Ini yang kemudian menjadi revolusi dalam dunia kuantum. Lalu muncul ilmuwan muda yang bernama Niels Bohr. Dia menggabungkan ide dari Rutherford dan Max Planck, kemudian dia buat hipotesis dengan mengatakan bahwa mungkin saja elektron itu bisa berada di orbit tertentu tanpa memancarkan yang namanya energi. Tapi bagaimana caranya? Nah, dia sadar tuh bahwa konstanta Planck itu punya satuan momentum sudut. Jadi, dia kemudian mengusulkan bahwa hanya orbit-orbit tertentu saja yang boleh ditempati oleh elektron yang momentumnya itu kelipatan dari H/2π. Misalnya orbit pertama H/2π, terus orbit kedua itu nilainya 2 kali H/2π, orbit ketiga sudah pasti 3 kali H/2π, dan seterusnya. Lalu, elektron itu hanya bisa menyerap atau melepas energi saat lompat antar orbit tersebut. Jadi, kalau misalnya elektron mau pindah dari orbit 1 ke orbit 2, maka dia akan menyerap energi. Sementara, kalau dia pengen pindah dari, katakanlah, orbit 3 ke orbit 2, maka dia akan melepaskan celana. Maksudnya, melepaskan yang namanya energi. Tapi masalahnya, Bohr itu belum bisa kasih alasan kuat kenapa model dia itu benar. Dan dia tidak dapat menjelaskan mengapa elektron itu tidak memancarkan foton sepanjang waktu, atau mengapa orbit spesial ini bisa ada sejak awal. Lalu muncullah salah satu fisikawan lainnya yang namanya Louis de Broglie, ilmuwan asal Prancis, yang bilang bahwa kalau partikel punya momentum dan ada hubungannya sama panjang gelombang, maka partikel itu bisa jadi gelombang juga. Wow, ini pernyataannya sangat kontroversial. Dia bilang bahwa elektron itu bukan cuma partikel, tapi juga gelombang. Tapi pertanyaannya adalah bentuk gelombangnya seperti apa? Nah, teka-teki ini kemudian dijawab oleh babang tampan kita, bukan Andika Kangen Band ya, tapi Erwin Schrödinger. Dia bilang bahwa kalau memang ini gelombang, ya kita bisa buat persamaan matematis untuk bisa mendeskripsikannya. Maka lahirlah yang namanya persamaan Schrödinger. Salah satu persamaan terpenting di fisika kuantum yang sudah saya buktikan di video-video saya 7 tahun yang lalu. Silahkan cek di YouTube saya ya. Dan dari persamaan Schrödinger inilah kita bisa tahu seperti apa kemungkinan bentuk atom yang sebenarnya. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa kita nggak bisa lihat langsung bentuk atom yang sebenarnya? Jadi gini, untuk melihat sesuatu, benda itu kan harus bisa memantulkan cahaya ke mata kita kan?
Sedangkan atom itu 1000 kali lebih kecil dari panjang gelombang cahaya. Jadi cahaya biasa itu bakal tembus begitu saja. Dan karena tidak ada yang bisa terpantul ke mata kita, ya otomatis kita nggak akan bisa melihatnya. Kalau kita pakai sinar X misalnya, yang gelombangnya lebih pendek, energinya itu terlalu besar dan bisa mengganggu posisi elektron. Ini terkait dengan salah satu konsep fisika yang disebut sebagai prinsip ketidakpastian Heisenberg, yang bilang bahwa kita itu nggak bisa tahu posisi dan kecepatan elektron sekaligus secara akurat. Jadi kalau kita tahu posisinya, kita kehilangan kecepatan atau momentumnya. Tapi kalau kita tahu momentum atau kecepatannya, maka posisinya jadi hilang gitu. Artinya ya, kita nggak bisa gambar elektron duduk manis di orbit tertentu. Tapi kita bisa gunakan persamaan andalan kita, yaitu adalah persamaan Schrödinger, untuk tahu kemungkinan besar elektron itu di mana. Hasilnya, ini perlu dicatat ya, elektron itu bukan titik kecil, tapi membentuk awan di sekitar inti atom. Awan ini kemudian direpresentasikan sebagai fungsi gelombang di dalam persamaan Schrödinger ya, dan itu menggambarkan sebaran kemungkinan posisi elektron. Jadi volume atom bukan ruang kosong, tapi penuh dengan probabilitas kehadiran elektron. Intinya, elektron dalam model persamaan Schrödinger bukan lagi partikel kecil yang muter kayak satelit, tapi awan probabilitas atau cloud yang tersebar di sekitar inti atom. Jadi, klaim bahwa pola atom, tata surya, dan gerakan tawaf itu sama adalah sebuah miskonsepsi. Model atom yang digambarkan seperti miniatur tata surya itu hanyalah ilustrasi kuno yang sudah tidak dipakai lagi dalam sains modern. Kemudian bentuk pergerakan tata surya kita juga tidak seperti yang ditampilkan dalam video Bang Radit. Itu model lama, dan model yang mendekati pergerakan planet yang sebenarnya itu lebih mirip seperti ini. Jadi lagi-lagi cocokologi Bang Radit soal gerak atom dan planet yang dihubungkan dengan gerakan tawaf itu salah kaprah. Kalau Tuhan jadikan itu sebagai tanda keberadaannya atau eksistensinya, berarti Tuhan itu nggak update pengetahuannya soal fisika. Karena faktanya Tuhan masih menggunakan model fisika yang lama untuk menunjukkan eksistensinya, kalau kita mengacu pada penjelasan Bang Radit tadi. Jadi gimana nih? Tuhan yang nggak update pengetahuannya soal fisika atau Bang Radit yang sebenarnya nggak update dan akhirnya melakukan cocokologi sembarangan. Think about it. Nah, sekarang kita lanjut ke klaim berikutnya. Bukti yang kedua, bilangan Fibonacci atau Golden Ratio. Rasio yang ditemukan di banyak aspek kehidupan dengan nilai mendekati 1,618. Kita bisa nemuin pola ini di mana-mana, seperti di biji bunga matahari, pola pertumbuhan daun, cangkang kerang, sampai pada tubuh kita sendiri. Sekarang kalian bisa Google ini. Jarak dari Ka'bah ke Kutub Selatan adalah 12.361,17 km dan jarak dari Ka'bah ke Kutub Utara adalah 7.631,68 km. Sekarang kita bagi jarak kutub terpanjangnya, which is Kutub Selatan, dengan Kutub Utara, dan hasilnya 1,6197. Kebetulan? Wow, nilainya hampir sama dengan Golden Ratio ya, yakni 1,618 sekian-sekian. Nilai ini diperoleh dengan cara membagi jarak dari Mekah ke Kutub Selatan dengan jarak Mekah ke Kutub Utara, dan hasilnya kira-kira sekitar 1,6197. Angka yang sangat mirip dengan Golden Ratio. Well, sekilas ini tampak seperti bukti solid ya, bahwa Ka'bah atau Mekah itu tempat yang spesial karena letaknya itu sesuai dengan nilai dari Golden Ratio. Dan hal itu tentu saja membuat beberapa orang berspekulasi bahwa jangan-jangan Ka'bah atau Mekah adalah pusat dari bumi kita gitu. Tapi yang dilupakan oleh mereka adalah bahwa bumi itu bentuknya bulat kan. Jadi kalau kita bicara tentang pusat secara geometri, maka pusatnya tentu saja berada di dalam bumi, yakni di inti bumi itu sendiri, bukan di permukaan, apalagi di kota tertentu. Jadi secara geometri, nggak mungkin Mekah atau tempat lain di permukaan dianggap sebagai pusat bumi secara fisik. Nah, sekarang kita lihat angka-angkanya ya. Jadi klaim jarak Mekah ke Kutub Selatan sebesar 12.361,17 km dan ke Kutub Utara 7.636,8 km, itu memang bisa kita temukan kalau kita cari di internet dengan kata kunci berbahasa Indonesia. Tapi nilai-nilai ini tidak konsisten dan sangat bervariasi tergantung dari sumber-sumber yang kita rujuk. Coba teman-teman search menggunakan bahasa Inggris. Di sini saya coba search dengan kata kunci berbahasa Inggris dengan menggunakan kalkulator jarak. Dan saya temukan bahwa jarak Mekah ke Kutub Selatan adalah sekitar 12.390,18 km. Sementara jarak Mekah ke Kutub Utara itu sekitar 7.624,94 km. Tentu saja teman-teman bisa verifikasi sendiri ya. Nah sekarang kalau kita bagi angka-angka ini, hasilnya adalah 1,6249. Dan hasil ini tidak sama dengan yang didapatkan oleh Bang Radit, ya karena nilainya cukup berbeda dari Golden Ratio, yakni 1,618.
Walaupun memang mirip karena sama-sama 1,6 kan. Tapi angka seperti ini sebenarnya tidak eksklusif hanya untuk Mekah. Bahkan kalau kita gunakan hasil perhitungan dari Bang Radit sebelumnya yang hasilnya itu 1,6197. Karena faktanya ada juga beberapa wilayah kalau kita bagi jaraknya ke kutub selatan dengan jaraknya ke kutub utara akan menghasilkan nilai yang hampir sama dengan golden ratio. Saya kasih contoh, misalnya di Nagpur, India, salah satu kota yang punya kuil Hindu terkenal. Kalau kita gunakan kalkulator jarak, maka kita temukan bahwa jaraknya ke kutub selatan itu adalah 12.360,18 km. Sementara jarak ke kutub utara itu sekitar 7.655,14 km. Hasil baginya kita peroleh 1,6146. Kemudian tempat lain, misalnya Mandalay, Myanmar, wilayah Buddhis, jaraknya ke kutub selatan itu sekitar 12.362,76 km. Ke kutub utara 7.652,24 km. Jadi kalau kita bagi, kita peroleh hasilnya adalah 1,6155. Artinya banyak juga tempat lain di permukaan bumi yang jaraknya ke kutub utara dan selatan menghasilkan rasio yang hampir sama dengan golden ratio. Jadi kalau kita menganggap bahwa Mekah atau Ka'bah itu spesial hanya karena rasio jaraknya itu ke kutub utara dan selatan mendekati golden ratio, maka keunikan itu bakal runtuh dengan sendirinya ketika kita mengetahui bahwa di wilayah lain juga menghasilkan angka yang hampir sama. Well, tentu saja kita boleh saja kagum pada keindahan golden ratio dan juga boleh bangga terhadap kota suci seperti Mekah atau Ka'bah. Tapi melakukan cocokologi yang dipaksakan tanpa metodologi yang kuat justru hanya menjadi lelucon untuk orang-orang bernalar. Terakhir, buat kalian yang dulunya anak IPA, kalian pasti tahu prinsip tangan kanan. Dimana ketika arah arusnya ke kiri, maka arah medan magnetnya ke atas. Sekarang kita lihat arah tawaf. Kebetulan gitu guys. Oke, bagian ini benar ya. Jadi kalau kita punya kawat melingkar yang dialiri arus listrik, maka kawat itu akan menghasilkan yang namanya medan magnet dengan arah tertentu. Dalam hal ini kita bisa gunakan aturan tangan kanan, ya, yaitu 4 jari kita ini melambangkan arah arus listrik, sementara ibu jari kita ini melambangkan arah medan magnet. Jadi kalau misalnya arus listrik mengalir melingkar searah jarum jam seperti ini, maka ini melambangkan arah arus listrik sementara arah medan magnetnya itu ke bawah yang dilambangkan oleh ibu jari kita. Tapi kalau misalnya arah arus listriknya itu mengalir berlawanan arah jarum jam seperti ini, maka ini arah arus listriknya sementara ibu jari kita melambangkan medan magnet yang mengarah ke atas gitu. Nah, sekarang saya coba pahami interpretasi subjektif dari Bang Radit. Sepertinya beliau ini ingin menyampaikan bahwa ketika manusia itu melakukan gerakan tawaf mengelilingi Ka'bah yang arah gerakannya itu berlawanan arah jarum jam, ya itu mungkin melambangkan hubungan vertikal ke atas dengan Tuhan, seperti kawat melingkar yang dialiri arus, medan magnetnya pun mengarah ke atas gitu. Nah, jadi menurutnya gerakan melingkar ini bukan berarti benar-benar menghasilkan medan magnet ya, karena itu impossible. Manusia bergerak melingkar itu tidak akan menghasilkan yang namanya medan magnet gitu. Tapi ini lebih kepada simbolisasi spiritual bahwa manusia itu terhubung ke atas kepada Tuhan gitu. Nah, saya sebenarnya nggak masalah dengan interpretasi seperti ini sih, karena itu bagian dari ekspresi pribadi atau refleksi spiritual. Dan itu sah-sah saja, semua orang bisa melakukan itu. Tapi kalau mengatakan bahwa itu adalah bukti solid akan eksistensi Tuhan, ya gimana ya? Oke, sekarang kita lihat statement terakhir dari Bang Radit ya, karena bagi saya ini menarik. Semoga kalian suka video ini dan video ini bisa menambah iman kita semua. Dan ingat, jangan kenali Tuhanmu lewat kata orang, karena orang bisa salah. Yang Allah jamin kebenarannya hanya Al-Quran dan Nabi dan Rasul, khususnya Muhammad SAW. Peace. Nah, bagi saya statement terakhir dari Bang Radit ini menarik, karena Bang Radit bilang sendiri bahwa yang Allah jamin kebenarannya itu hanyalah Al-Quran dan Rasul, dalam hal ini adalah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kita tidak seharusnya mengenal Tuhan hanya lewat kata orang, karena orang bisa salah. Tapi kalau teman-teman perhatikan baik-baik, justru di sepanjang video tadi, Bang Radit itu malah menyampaikan berbagai cocokologi dan analogi subjektif untuk mengenalkan Tuhan. Jadi di sini saya agak bingung tuh. Kalau memang kita dinasehati untuk tidak mengenal Tuhan lewat pendapat manusia, lalu kenapa Bang Radit sendiri menyusun argumen dengan cocokologi pergerakan atom, tata surya, golden ratio hingga arah tawaf di Ka'bah?
Itu semua kan bukan dari Al-Quran atau sabda Nabi Muhammad, tapi dari penafsiran pribadi yang sangat-sangat subjektif. Jadi kalau teman-teman pahami baik-baik, pesan terakhir dari Bang Radit itu seolah-olah membantah isi videonya sendiri. Kalau yang boleh kita yakini itu hanyalah Al-Quran dan Rasul, dalam hal ini Nabi Muhammad, maka kita tidak perlu menjadikan cocokologi Bang Radit sebagai landasan keimanan. Misalnya, kalau Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu melakukan perjalanan Isra Miraj ke langit ke-7 dalam waktu semalam, ya sudah, kita terima saja dan yakini itu sebagai kebenaran. Karena yang menyampaikan itu adalah sosok suci seperti Nabi Muhammad. Kenapa kita harus susah payah melakukan akrobat logika dengan mencari teori-teori sains, misalnya seperti teori relativitas, black hole, multiverse, dan lain sebagainya, hanya untuk bisa memvalidasi perjalanan itu, yang ujung-ujungnya malah bertentangan dengan sains juga. Tapi di sini ya, saya juga ingin memberikan apresiasi kepada Bang Radit, karena usaha beliau untuk mencari titik temu antara sains dan nilai-nilai agama menunjukkan semangat berpikir yang aktif. Nah, upaya seperti ini patut kita apresiasi karena tidak semua orang itu punya waktu untuk berkontemplasi mengenai eksistensi Tuhan, alam, dan manusia. Namun tentu saja semangat itu perlu dibarengi dengan kehati-hatian agar kita tidak terjebak pada kesimpulan-kesimpulan yang terlihat indah tapi rapuh secara logika dan data. Oke, saya kira cukup sekian. Saya Muin Banyal. Salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan dan jangan mati sebelum meninggalkan karya.